Dan memaafkan ini bukan hanya dalam konteks diri, keluarga, dan masyarakat, tapi aspek eskatologis ini sangat penting, bahwa kalau kita maafkan orang lain, ya justru kita itu menjadi dekat dengan takwa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para penonton, para pemirsa, para penyimak dimanapun berada, kita lanjutkan perbincangan kita tentang Islamic Communication, yaitu komunikasi Islam. Komunikasi yang di pertengahan, tidak ke kiri dan tidak ke kanan, tapi menjadi penengah antara keduanya, ya. Yang kiri tentu kita biasa formulasikan sebagai bentuk komunikasi yang agak eksklusif, kemudian yang sebelah kanan bentuk komunikasi yang inklusif, yang liberal, yang kadang-kadang juga dianggap terlalu terbuka, ya. Pada episode yang lalu kita sudah bahas tentang rukun takwa, tentu juga karena di suasana bulan Ramadan, dan kita mencoba memformulasikan bahwa ada 7 yang vertikal yang meliputi rukun iman, ya, dan juga 2 rukun Islam, yaitu sholat dan juga beristighfar, tahajud, ya, ke qiyamul lail di malam-malam terakhir atau sepertiga malam, ya, dan juga malam-malam terakhir khususnya lagi di bulan Ramadan, ya. Tapi sebetulnya diharapkan agar juga sebagian malam di luar Ramadan itu dituntut agar juga melakukan tahajud, ya, qiyamul lail. Lalu yang horizontal ini pun juga ada 7, dan kita sudah bahas sebelumnya 4 hal, yaitu hendaknya bisa berbagi dalam bentuk zis, umpamanya zakat, infak, sedekah, dan lain-lainnya, dan juga tentu bisa harus komit dengan janji-janji, dan juga bisa bersabar tentang apa yang dialami. Kemudian yang keempat, bisa mengontrol emosi kemarahan. Ya, sekarang ini kita mencoba mengangkat lagi bagaimana bisa kita memaafkan, ya, memaafkan orang lain, ya. Tentu dalam konteks yang tadi sebelah kiri, bahwa diharapkan agar bukan hanya memaafkan, tapi juga melupakan, ya, keburukan, kesalahan orang lain, ya. Jadi istilahnya, ya, itu mengingat yang 3, melupakan yang 3. Itu jadi umpamanya mengingat kebaikan orang lain kepada kita, ya, kemudian kita melupakan keburukan orang lain kepada kita. Nah, itu yang memang sangat ditekankan, ya, dalam prinsip memaafkan orang lain. Jadi kemudian, ya, harus bisa melupakan kebaikan-kebaikan kita, ya. Kemudian mengingat kita ingat keburukan kita, kemudian kita ingat kebaikan-kebaikan orang lain, ya. Nah, ini dalam prinsip tadi, prinsip tetap bisa memaafkan orang lain. Karena ada yang mengatakan, ya, mungkin saya bisa maafkan, tapi belum tentu saya bisa lupakan, ya. Sehingga ketika dia melihat orang itu, ya, diingat lagi bahwa orang ini dulu pernah mengumpat saya, pernah mengkhianati saya, pernah memarahi saya, gitu, dan diingat lagi, ya. Nah, itu prinsip atau model
pemaafan ini atau melupakan kesalahan orang lain itu dalam konteks seperti ini, terutama biasanya di dunia atau masyarakat yang menekankan aspek keagamaan ya. Kemudian yang sebelah kanan ya tentu ada model acceptance ya, menerima kondisi orang lain ya, bahwa ya begitulah keadaan orang itu ya, kita tidak bisa menyalahkan. Yang penting orang itu mengerti bahwa mereka ini melakukan kesalahan ya, dan biasanya ini berkaitan dengan profesionalitas ya, apa yang sudah menjadi komitmen bersama ya, konsensus bersama, itu secara profesional harus diikuti. Dan apabila ada yang melakukan kesalahan ya tentu tidak cukup hanya mengatakan sorry about that ya, tapi konsekuensinya ya we cannot trust you anymore ya, kita tidak bisa percaya lagi kepada Anda karena Anda tadi tidak komit dengan apa yang kita sudah sepakati. Jadi model pemaafan seperti itu ya, sehingga mereka mengatakan ya tidak semudah itu ya, maaf sih maaf, tapi apakah ke depan kita masih bisa membangun kerjasama ya, cooperation ya, kolaborasi atau tidak. Karena yang jelas ya dengan melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu ya, sehingga bisa berlaku apa yang dikatakan tidak ada maaf bagimu ya. Ya soal hubungan kita ya tetap saja antara kemanusiaan itu oke, tapi untuk menjalin hubungan kerjasama ke depan ya itu sudah another question ya, sudah menjadi catatan ya. Makanya prinsip profesionalitas yang biasa dilakukan di negeri yang menekankan aspek meritisme ini ya, itu CV ya, resume itu sangat penting ya, dan referensi atau rekomendasi dari orang-orang yang pernah bekerja sama dengan kita itu sangat penting. Sangat penting. Kalau dia melamar di satu pekerjaan, maka bos barunya ini bisa menanyakan bos sebelum kamu, sebelum ini siapa saja nama-namanya, dan tentu biasa ada nama yang diberikan dan biasa juga ada rekomendasi, dan orang ini bisa dihubungi oleh sang direktur baru tersebut ya, dihubungi bagaimana cara kerja si A atau si B ini yang sekarang lagi melamar di pekerjaan saya, bagaimana komitmen mereka, kerja mereka, efektivitas dan efisiensi mereka yang sedang melamar itu. Sehingga ya namanya CV, namanya resume itu sangat penting di negeri yang menjunjung tinggi profesionalitas atau meritisme tadi ini. Ya, tidak sembarangan orang bisa di-hire ya, diangkat ya. Kalau mempunyai track record yang buruk ya, maka sangat mungkin dia susah mendapatkan pekerjaan ya, karena akan selalu dicari ya, akan selalu dipertanyakan ya. Makanya riwayat hidup pekerjaan seseorang itu harus selalu dicantumkan, dan apabila ada yang loncat ya, ada 1 tahun umpamanya atau 1 bulan yang loncat, ya itu bisa dicurigai, kamu di mana bekerja di bulan ini atau tahun ini, apakah sengaja disembunyikan umpamanya ya, karena kemungkinan saja dia kurang komit, kurang well perform di tempat itu, di pekerjaan itu, sehingga tidak dicantumkan. Jadi harus ada alasan yang baik untuk menjelaskan kekosongan tersebut. Dan juga tentu kalau apa yang ditampilkan di CV-nya ya, ini semua bisa ditelusuri, apalagi sekarang ini online semuanya ya, bisa ditelusuri semua track record. Makanya jejak rekam atau rekam jejak ya, maaf, itu sangat penting, dan juga ini sudah dianut sebetulnya di Indonesia.
Lalu bagaimana dengan komunikasi Islam? Ya tentu ini sangat penting bahwa itu menekankan aspek ya wal afina anin nas, ya memaafkan orang lain. Dan memaafkan ini bukan hanya dalam konteks diri, keluarga, dan masyarakat, tapi aspek eskatologis ini sangat penting, bahwa kalau kita maafkan orang lain, ya justru kita itu menjadi dekat dengan takwa, ya. Dengan memaafkan itu, ya harapannya ya betul-betul sudah hilang dalam ingatannya. Jadi tentu betul-betul melupakan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain itu, karena sudah selesai dan sudah diselesaikan juga dengan baik, dengan cara umpamanya memberi nasihat, memberi solusi-solusi kepada orang tersebut. Jadi memaafkan ini ya itu dianggap sangat penting, bahkan dikatakan ya sebetulnya tidak ada perintah untuk meminta maaf, tapi yang ada itu perintah untuk memaafkan. Nah, makanya kalau ada tradisi kita setelah Lebaran itu mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf lahir dan batin. Nah itu tradisi kita di Indonesia, di Nusantara ini. Sebetulnya kalau perintah dalam Al-Quran, sebelum orang minta maaf kita sudah harus memaafkan. Bahkan ya kita juga harus berbuat baik kepada keluarganya, kepada keturunannya. Apalagi kalau orang tersebut umpamanya sudah almarhum, ya. Dalam Islam pun ya kita harus tetap berbuat baik kepada orang itu melalui keturunannya, koleganya, keluarganya, ya. Sehingga benar-benar unsur memaafkan ini menjadi penghapus, ya, peristiwa masa lalu, sehingga tidak ada lagi dalam rekam jejaknya, dalam rekod. Karena dalam Islam itu kalbu kita ini ya tadi itu menjadi catatan kitab kita, ya. Di kalbu kita ini menjadi catatan kebaikan dan keburukan kita, bahkan ucapan dan niat kita pun juga tercatat dengan baik. Dan itu kalau kita melakukan tadi ini, memaafkan, maka itu akan terhapus semua dalam rekod catatan kita. Demikian para pemirsa, para penonton, penyimak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.